Oke, jadi hari ini kita akan membahas film Cat People tahun 1982. Ini merupakan film siluman macan kumbang. Bagi yang sudah pernah menonton, ini hanya untuk refreshing saja. Tapi kalau bagi yang belum, silakan tonton rangkuman ini. Sebelum mulai, langkah baiknya kalian dukung channel ini supaya menjadi channel paling kece se-Nusantara hanya dengan subscribe dan like serta share ke teman-teman kalian. Dan bagi kalian yang mau request film, kalian bisa langsung saja komentar di bawah ini. Dan terima kasih bagi yang sudah mengomentari video-video yang gua buat. Oke, langsung saja kita mulai. Tanpa basa-basi lagi. Film dimulai di mana diperlihatkan sebuah suku di suatu tempat, di mana ketika malam harinya seorang wanita ini kedatangan seekor macan kumbang. Ia pun digigit macan kumbang itu. Pagi pun telah tiba, di mana diperlihatkan seorang wanita yang menghampiri macan kumbang dan wanita itu telah berubah jadi tinggal di kota. Wow, sungguh keajaiban yang luar biasa. Ya, jadi wanita ini mungkin adalah siluman macan kumbangnya. Oke, jadi mari kita tonton saja. Di kota ini, ia pun diikuti oleh seorang pria, di mana pria ini bernama Paul, dan ia ingin berkenalan dengan Irena. Paul pun mengantarkannya ke rumah family. Ternyata Paul dan Irena adalah saudara. Entah benar atau tidak, itulah yang disebutkan. Malam pun tiba, sewaktu Irena sedang tidur, Paul datang ke kamarnya. Entah ngapain si Paul ini ya kan? Ia datang cuma nengok-nengok doang. Dari cara lompatannya, Paul ini terlihat seperti macan kumbang. Scene pun langsung berpindah ke seorang cewek yang bernama Ruthie, dimana pekerjaannya ya gitulah, dia kerjaannya di kamar. Di sini ia sudah siap. Nah, tengok pakaiannya sudah gitu. Tiba-tiba di bawah tempat tidur itu ada ekor macan kumbang. Di situ macan kumbang itu pun keluar dan ia digigit macan kumbang itu. Keesokannya datanglah penangkap hewan yang akan menangkap macan itu. Pria ini sebut saja si Asep ya, lebih gampang. Padahal nama aslinya itu Oliver. Bagusan Oliver atau Asep ya, Oliver aja lah. Si Oliver lagi berusaha membiusnya dan ia berhasil meski mendapat perlawanan dari macan itu. Tiba-tiba saja si Irena bangun dan berteriak, "Paul!" Sebenarnya siapa sih yang jadi macan kumbang? Itulah pertanyaannya. Oke, langsung saja kita teruskan. Mereka berhasil menangkap macan kumbang itu. Di sisi lain, Irena sedang naik kereta dan terus ditengok oleh seorang pria. Ia pun berinisiatif untuk turun dari kereta itu. Ya, entah kayak mana orang gak mau lihat cara pakai, gak mau lihat dia karena cara pakaiannya aja kayak gitu ya kan. Ia pun memilih untuk menaiki taksi dan sampailah ia di sebuah tempat. Di tempat itu ia mencari Paul. Akan tetapi Paul tidak ada di sana. Ia pun pergi ke kebun binatang. Di sini ia melihat macan kumbang di dalam kandang kebun binatang itu. Pandangannya pun hanya tertuju pada macan itu. Malam pun telah tiba. Di sini si Oliver atau Asep melihat si Irena masih ada di sana, tepat di kandang macan kumbang itu. Dari cerah menjadi gelap, ia masih terus berdiri di sana. Asep pun menghampirinya. Singkatnya mereka terjadi kejar-kejaran, cuman setelah itu mereka berhasil untuk saling berkenalan dan berbicara. Di mana si Irena berkata ia membuat sketsa. Padahal dari mukanya itu nampak sekali kalau dia memiliki ikatan terhadap macan kumbang itu. Jadi bisa disimpulkan bahwa ia adalah seorang macan kumbang. Di sini Irena mengajaknya makan malam. Mereka pun pergi makan. Ia pun ditawarkan untuk bekerja di kebun binatang tempat Oliver bekerja. Ia pun mendapatkan kerja menjadi seorang penjaga toko souvenir di kebun binatang itu. Ia pun mendapatkan beberapa pelanggan anak kecil sih. Di sini Alice datang dan berkenalan dengan Irena. Mereka pun memutuskan untuk pergi minum-minum sejenak sambil membahas tentang diri mereka, di mana si Irena ternyata ia masih perawan. Wow. Di sini tak lama kemudian tiba-tiba ada seorang wanita yang muncul dengan berkata, "Mihermana." Itu artinya saudariku. Ya kalau gak salah seperti itu, soalnya Alice menyebutkannya seperti itu. Lalu wanita itu pergi begitu saja tanpa berkata-kata lagi.
Emang sangat aneh si wanita ini. Oke, lanjut. Setelah itu, mereka pun kembali bekerja. Ia kembali ke pekerjaannya. Di sisi lain, terlihat seorang pria, sebut saja si Andi, sedang ingin membandingkan macan kumbang itu. Di sini Irena datang dan macan kumbang itu melihat ke arahnya dengan mata memelasnya. Di sini ia pun berusaha memukulnya, akan tetapi si Andi malah kehilangan tangannya. Naas sekali nasib si Andi. Karena ia kehilangan tangannya, ia pun tewas dikarenakan kehabisan darah. Malam pun tiba. Di sini si Asep, si Oliver itu datang mengecek macan kumbang itu, akan tetapi macan itu telah hilang. Scene pun berpindah ke Irena yang pulang kembali ke rumah si Family, akan tetapi Family tidak ada di rumah itu. Rumah itu pun kosong. Tak lama kemudian, tiba-tiba saja Paul datang kembali. Ia sudah pulang gitu ya. Di sini Paul berkata tentang Oliver, di mana Irena memikirkan, berimajinasi, berangan-angan bahwa ia ingin bercinta dan melakukan pengejutan dengan si Oliver. Kenapa Paul bisa tahu? Karena Paul itu adalah macan kumbang yang ada di kebun binatang itu. Di sini Paul pun ingin menyentuhnya. Jangan sentuh aku! Jangan sentuh aku! Nah, iya, tahulah arti menyentuh itu gimana. Di sini Irena pun melihat matanya si Paul dan itu adalah mata macan kumbang tadi. Ia pun kabur dari sana dan bertemu dengan polisi. Dan sewaktu polisi sudah mengantarkannya pulang, Paul sudah tidak ada di tempat itu. Di sini anjing polisi menggonggong. Pertanda anjing itu merasakan atau mencium sesuatu yang aneh dari rumah Family. Mereka pun memutuskan untuk masuk dan Family pun diwawancarai oleh polisi. Di sini polisi membahas tentang basement yang ada di rumah Family. Karena Family tidak tahu, ya katanya tidak tahu, ya pasti mungkin gak tahu kalau rumahnya di situ ya kan. Mereka pun memutuskan untuk pergi ke basement untuk mengecek basement itu. Polisi dan yang lainnya pergi turun ke bawah basement itu dan melihat terdapat kandang yang cukup besar yang cukup untuk seekor macan kumbang. Di dalam kandang itu terdapat banyak sekali tubuh manusia, di mana itu adalah tubuh PSK, pekerja seks komersial. Dapat disimpulkan, macan kumbang alias Paul itu ia selalu bercinta dengan para PSK lalu membunuhnya. Di sini Family pun dibawa ke kantor polisi karena ia tidak kooperatif dan ia sangat mencurigakan. Sedangkan si Irena pun dibawa Oliver ke rumah Oliver untuk menginap di sana sementara waktu. Keesokan paginya mereka pergi ke pedesaan. Cantik juga ya si Irena, lama-lama gua tengok. Mereka pun sampai di suatu perkebunan dan menaiki sebuah perahu untuk menuju ke rumah seorang pak tua yang bernama Eatman, bukan Eatman. Mereka pun menghabisi waktu berdua, mulai dari menangkap ikan. Ya, dari yang dapat kalian lihat dan gua pasti dapat lihat juga pastinya. Seksi sekali si Irena ini. Tengok saja bokongnya kayak gitu, ya kan? Apa enggak sor kalian tengoknya gitu? Okay. Di sisi lain, di kuburan tepatnya, si Paul memotret seorang wanita. Awalnya tidak diketahui tujuannya untuk memotret wanita itu apa. Scene pun berpindah begitu saja ke Irena dan Oliver, di mana Oliver ingin mengajaknya bercinta. Kayaknya dengan penggoncotan lagi nih, seru deh. Ternyata tidak jadi. Loh, kenapa? Karena mereka hanya bercipokan saja. Si Irena tidak bisa melanjutkan ke pengecotan itu. Scene pun berpindah ke si Paul yang tadi, di mana tujuannya ternyata adalah mengait wanita itu. Ia pun berhasil mengait wanita itu dan kondisi mereka sekarang dalam keadaan telanjang. Mungkin habis melakukan pengecotan kali ya. Oke. Jadi di sini titik Paul pun dikulum wanita itu. Enaknya. Scene pun langsung berpindah ke Irena yang terbangun dari tidurnya dan malah menjamah tubuhnya sendiri sampai melihat si Oliver yang sedang tidur. Sepertinya Irena sudah terangsang. Ia pun mematikan lampu itu dan keluar dari rumah pak tua itu.
Kemudian berjalan sambil membuka piyamanya hingga ia telanjang bulat dan terus berjalan. Wah, gile sih. Aduhai tubuhnya. Meski tepos tapi siapa yang nggak star sama kayak gitu ya kan? Ya, terpaksa harus gua sensor sedikit karena nggak bisa gua tunjukkan semua karena ini nampak banget sih. Di sini ia pun melihat adanya ular, kelinci, burung hantu dan ia memutuskan untuk mengejar kelinci itu dan lalu dimakan. Iya, ternyata ia merupakan siluman macan kumbang. Di sini, sewaktu ia sampai di rumah, Oliver telah bangun dan melihat Irena penuh dengan darah. Irena pun langsung memukul lampu itu supaya si Oliver tidak dapat melihat dengan jelas Irena seperti apa. Di sisi lain, si Paul telah sadar dan ia mengecek ruangan kamar itu. Ternyata ruangan itu sangat berantakan sekali. Dan si gadis yang sudah ia genjot itu terbunuh. Wah. Senaas sekali nasib gadis itu. Bercinta dengan seorang siluman macan kumbang berakibat fatal. Kenapa setiap yang bercinta dengan seorang siluman macan kumbang itu rata-rata tewas? Itu dikarenakan setiap macan kumbang yang bercinta dengan manusia siapapun itu, mereka akan berubah menjadi macan kumbang. Dan untuk berubah kembali menjadi manusia, mereka harus membunuh manusia. Kenapa harus korban atau yang PSK gitu atau wanita yang sudah ia genjot? Karena mereka tidak mungkin keluar dari tempat itu dan memangsa wanita lain atau pria lain atau manusia lain. Itulah kenapa setiap yang berhubungan dengan macan kumbang itu rata-rata mati. Oke, lanjut. Di sini di rumah Oliver diperlihatkan Irena ingin pergi dari rumah Oliver. Oliver pun sampai di rumahnya dan melihat Irena pergi. Ia pun memutuskan untuk mengejar si Irena. Dan Oliver juga berterus terang kepada si Irena bahwa ia mencintai Irena. Irena pun berkata, "Apa kau bisa mencintaiku sebanyak itu meski kita tidak tidur bersama?" Ya, arti tidur bersama tuh melakukan pengencrotan. Dan si Oliver pun menjawab, "Tentu, karena aku mencintaimu dan ingin menjagamu." Iya, rata-rata itu omongan sedikit agak bullshit. Cuma tidak semua omongan pria itu bullshit ya. Bagi para wanita yang nonton mungkin salah tangkap nanti. Oke, lanjut. Di rumah Oliver, sewaktu Irena sedang tiduran, tiba-tiba Paul datang melalui jendela kamar yang Irena tempati. Di sini, Paul ingin melakukan pengencrotan dengan si Irena supaya ia berhenti membunuh dan Irena juga dapat menyelamatkan kisah cintanya bersama Oliver. Hal yang cukup aneh, cuman gue baru tahu juga. Karena diancam terpaksa Irena akan pergi bersama si Paul. Akan tetapi semua itu hanyalah tipuan semata, supaya ia bisa melukai Paul dan pergi dari sana. Paul pun terluka dan ia mau berubah menjadi macan kumbang. Setengah saja. Sewaktu Oliver pulang ke rumah bersama Alice karena di luar hujan, ia pun mencari Irena di dalam kamar Irena. Akan tetapi nihil, hasilnya tidak ada. Ia malah menemukan si Paul yang setengah berubah menjadi macan kumbang dan lalu berubah menjadi macan kumbang tepat di depan matanya Oliver. Alice berhasil memegang senjata dan mengambil senjata yang disembunyikan si Oliver. Tepatnya itu untuk jaga-jaga saja. Lalu Alice berhasil masuk ke ruangan itu tepat waktu dan menembak si Paul alias macan kumbang itu mati. Sewaktu macan kumbang itu jatuh ke bawah, Irena pun keluar melihatnya dan menangis. Sungguh ironis sekali. Keesokannya, mayat macan itu pun dibawa si Oliver untuk diotopsi. Setelah diotopsi, di dalam tubuh macan kumbang itu terdapat tubuh manusia yang belum dicerna habis. Tak lama kemudian, mayat macan itu pun mengeluarkan zat atau gas seperti itu dan hilang begitu saja dari tempat otopsi itu. Sedangkan si Irena menemui si Family untuk meminta saran apa yang harus ia lakukan. Di sini Family pun berkata,
kau harus hidup seperti si Paul. Ia pun pergi. Keesokan harinya, ia pun pergi ke stasiun kereta api dan pergi sejauh mungkin ke arah utara. Di dalam kereta, dalam perjalanan ia berhalusinasi, di mana ia bertemu dengan si Paul di tempat macan kumbang seharusnya berada. Di mana di sini dikatakan bahwa siluman macan kumbang hanya bisa bercinta dengan sesama jenisnya, tidak bisa dengan orang lain. Di sini Irena juga bertemu dengan ibu macan kumbang dan ia panggil ibu karena kosal dia kan siluman, jadi itu anaknya, itu ibunya maksudnya. Dan ia diminta harus kembali lagi ke tempat asalnya berada, tempat di mana ia berhalusinasi itu. Scene pun berpindah ke Alice yang setelah selesai lari maraton, ia mengganti bajunya untuk berenang. Iya, cukup aduhai, cuma gak bisa ditunjukkan, sayang sekali. Ia pun meminta 5 menit saja untuk berenang karena tempat itu sudah tutup. Tiba-tiba saja lampu di dalam kolam berenang itu mati dan tidak ada suara di luar sana, padahal ia sudah memanggil temannya si Sandy. Ia pun merasa ada yang aneh dan benar saja, tiba-tiba ada suara macan kumbang di luar sana. Ternyata sewaktu lampu menyala itu adalah si Irena dan temannya Sandy. Di sini, si Alice merasa bahwa Irena ingin membunuhnya. Akan tetapi si Irena beralasan ia ingin mencari si Oliver, kemudian ia langsung pergi begitu saja. Di sisi lain, Oliver menyimpan banyak sekali foto si Irena dan memajangnya. Sewaktu ia sedang melihat foto-foto Irena, ia mendapatkan telepon dari Alice, di mana Alice berkata kepada si Oliver bahwa kayaknya si Irena ingin membunuhnya. Tiba-tiba saja Irena muncul dan malah mengajak si Oliver untuk melakukan pengecotan dengan kode membuka baju sambil menaiki tangga, membuka roknya dan duduk di tempat tidur. Itu adalah kode kuat. Di sini Oliver pun terangsang dan terpancing untuk telanjang juga. Mereka pun melakukan adegan pengecotan. Keesokan paginya, mereka terlihat baik-baik saja dan Irena pun tidak berubah menjadi macan kumbang. Kok bisa? Nah, di sini mulainya. Irena pun pergi ke kamar mandi dan melihat dirinya sendiri bahwa ia telah berdarah. Mungkin karena awalnya ia sebut perawan, jadi berdarah itu wajar. Di sini ia juga mulai merasa aneh dengan mulutnya. Gua pun gak ngerti awalnya. Setelah itu ia kembali ke tempat tidur dan memutuskan untuk tidur kembali. Akan tetapi tak lama kemudian ia mulai merasa ada yang aneh dengan dirinya. Keringatan mulai bercucuran dan ia mulai berubah menjadi siluman macan kumbang. Awalnya ia ingin menyerang Oliver, cuma Oliver menahannya dan memohon kepada si Irena. Irena pun berhasil menahan dirinya untuk tidak membunuh si Oliver dan memilih untuk pergi dari sana. Sewaktu ingin pergi, ia bertemu dengan polisi. Terpaksa ia kabur dan menuju ke jembatan. Di sisi lain, si Alice datang menemui si Oliver dan berkata bahwa polisi menemukan macan kumbang di jembatan. Mereka berdua pun memutuskan untuk pergi ke jembatan itu untuk melihat macan kumbang itu. Sesampainya di sana, mereka melihat si Irena atau macan kumbang itu dikepung oleh para polisi. Sewaktu Irena sedang melihat sekelilingnya, ia melihat si Oliver. Ia memutuskan untuk lompat dari jembatan itu dan memasuki air di sana, sungai atau apa itu ya. Nah, seperti itulah. Setelah itu, Oliver pun pergi dari sana dan menuju ke tempat di mana Hitman berada, tempat Pak Tua itu. Sesampainya ia di sana, ia melihat si Irena dan Hitman sudah tewas dimangsa oleh si Irena. Di sini Oliver pun menanyakan kepada Irena, "Kenapa kau harus membunuh si Hitman?" Irena pun menjawab, "Karena aku mencintaimu, jadi aku tidak mau membunuhmu. Lebih baik aku membunuh orang lain." Sungguh kekuatan cinta yang luar biasa, ya kan? Di sini, si Irena pun meminta kepada si Oliver untuk membunuhnya saja. Akan tetapi sebelum itu, Irena meminta si Oliver untuk melakukan pengecotan sekali lagi bersama dirinya. Oliver pun mengiyakan itu dan mereka melakukan pengecotan. Akan tetapi, sebelum melakukan pengecotan, Irena pun diikat oleh si Oliver, kaki dan tangannya semuanya diikat untuk mencegah Irena berubah menjadi macan. Setelah selesai
melakukan pengencotan, scene pun langsung berpindah ke kebun binatang itu. Di mana ternyata si Irena yang sudah berubah menjadi macan kumbang seutuhnya, bukan seutuhnya sih. Lebih tepatnya ia belum memangsa manusia sama sekali. Maka ia tetap berubah menjadi macan kumbang. Ia pun dibawa si Oliver ke kandang kebun binatang dan dimasukkan ke kebun binatang itu. Tak lama kemudian Oliver pun datang dan memberinya makan, juga menyayangi si macan kumbang Irena itu. Kenapa ia memilih memasukkan Irena ke dalam kandang kebun binatang itu? Karena ia mencintainya, menyayanginya. Daripada ia membunuh Irena, ia lebih memilih untuk memenjarakannya di kandang. Jadi ia bisa terus setiap hari menemuinya dan melihatnya. Itu persepsi gua. Kalau menurut kalian itu gimana? Kalian bisa langsung saja komentar di bawah. Dan terima kasih untuk sekali lagi bagi yang sudah komen di bawah ini. Gua sangat berterima kasih karena itu merupakan saran bagi gua yang sangat penting. Terutama gua menerima komen dari video gua yang zombie itu dari Dani kalau gak salah. Terima kasih bang telah mengingatkan saya untuk belajar, karena saran abang itu cukup berharga bagi gua. Karena di video kali ini sudah gua berusaha ganti intonasinya dan lebih berbeda dari sebelumnya. Semoga gua bisa lebih baik lagi ke depan dan intonasi gua, pelafalan gua mungkin lebih bagus lagi ke depannya. Dan terima kasih bagi yang sudah menonton film ini, dan bagi kalian yang mau request film, kalian bisa langsung saja komentar di bawah ini. Karena komentar kalian itu sangat berarti bagi gua. Mau itu saran, mau request film, itu sangat berarti bagi gua. Terima kasih bagi yang sudah mau komen dan mau subscribe dan mau like di channel ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini supaya menjadi channel yang paling kece dan bisa terus berkembang pesat ke depannya dan menyajikan video-video yang menarik bagi kalian. Oke, kalian hanya perlu mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian, serta nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Sekian dulu untuk video kali ini, video yang sangat menakjubkan dan film yang sangat menarik untuk ditonton dan dibahas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih bagi yang sudah menonton.